Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, setelah saya membaca dan menelaah makalah yang saudara kirim, maka ada beberapa masukan dan tambahan-tambahan untuk menambah wawasan kita bersama. Adapun judul makalah saudara yaitu dosa besar. Yang pertama, menyekutukan Tuhan. An Anas radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair qala al isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatus sur. Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, syirik, mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh jiwa manusia, dan saksi palsu. Dalam hadis di atas diterangkan 4 macam dosa besar. Yang pertama, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa manusia tanpa hak, dan menjadi saksi palsu. Oleh karena itu, mari kita mulai. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Syirik itu berarti persekutuan. Menurut istilah adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Syirik itu adalah kufur, satu jenis kekufuran. Syirik dalam pembahasan ini adalah syirik besar, bukan syirik kecil atau riya. Syirik di sini adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, memuja selainnya, yaitu memuja-muja dan menyembah makhluknya pada batu besar, kayu, matahari, bulan, dan lain-lain sebagainya. Syirik itu dikategorikan sebagai dosa paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yusyrik bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, dan Tuhan mengampuni dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada ayat lain dikatakan bahwa syirik itu adalah suatu kezaliman. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh syirik itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Orang yang syirik itu diharamkan masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ia berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sungguh orang yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya dan dia ditempatkan di dalam neraka. Dari ayat di atas, dalam Al-Quran dan Sunnah banyak keterangan tentang tercelanya dan bahayanya perbuatan syirik. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua berarti telah melakukan dan ia mendapatkan hukuman berat di hari kiamat nanti. Bahkan ketika hidup pun di dunia, dia akan mendapatkan asapnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada ibu bapanya, bagaimanapun keberadaannya. Bagaimanapun keberadaannya di muka bumi, tidak terlepas dari perang orang tua. Ibunya yang telah mengandung
dan bapaknya yang telah bersusah payah untuk mencari rezeki tanpa mengeluh, tanpa lelah untuk membiayai anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Setiap anak tidak boleh menyakiti kedua ibu bapaknya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa anak tidak boleh mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan keharusan berbuat baik terhadap orang tua. Menurut Ibnu Abbas, ya dalam Al-Quran ada 3 hal yang selalu dikaitkan penyebutannya dengan 3 hal lainnya, sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Aqimus salah wa atus zakah, dirikan salat dan keluarkan zakat. Anishkur li wali walidai, ya, bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Hal ini menandakan bahwa peran dan kedudukan orang tua itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain. Keridaan Allah itu terletak pada keridaan kedua ibu bapanya, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua ibu bapanya. Ya, saudara-saudara sekalian, ya, kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka terhadap orang yang menyakiti orang tuanya dan mengharamkannya untuk masuk surga. Walaupun dia rajin salat, rajin beribadah, sebagaimana kisah seorang sahabat mengalami kesulitan untuk meninggal dunia karena ibunya. Ya. Karena ibunya, setelah ibunya memaafkan dosa anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya bahwa anaknya akan dibakar oleh sahabat tersebut, meninggal dengan mudah. Lebih jauh dalam hadis lain dinyatakan bahwa terhadap yang menyakiti orang tua sendiri, oleh Allah tidak akan mengakhiri untuk menyiksanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan semua dosa itu asapnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, terkecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat asap kepadanya. Oleh karena itu tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada setiap orang tua, terutama seorang ibu yang disakiti oleh anaknya sendiri, dengan mengabulkan doanya. Dengan demikian, jika orang tuanya mendoakan dia agar anaknya itu celaka, maka pastikan bahwa anak itu akan celaka. Oleh karena itu, ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'watim mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi. Yang pertama yaitu dakwatul madlum, wa dakwatul musafir, wa dakwatul walidi wa walidihi. Yaitu yang pertama orang yang teraniaya, yang kedua
orang bepergian, dan ketiga yaitu doa kedua orang tua kepada anaknya. Ya. Yang ketiga, membunuh jiwa manusia. Membunuh jiwa manusia ya tanpa ya hak. Orang yang berbuat seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, ya barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya, kemudian menyediakan asap yang besar. Yang keempat yaitu kesaksian palsu. Kesaksian palsu adalah orang yang berdusta ketika diminta oleh hakim untuk menerangkan suatu kejadian yang ia ketahui sehubungan dengan pengadilan terhadap seseorang. Oleh karena itu, kesaksian dalam suatu pengadilan itu sangat penting. Kenapa? Karena sangat membantu hakim di dalam memutuskan perkara, sehingga keputusannya adil dan hak orang lain tidak terampas dan teraniaya. Dengan demikian, orang yang bersaksi palsu sesungguhnya telah merusak hak orang lain untuk mendapatkan keadilan. Orang yang bersaksi palsu diancam dengan siksaan pedih. Oleh karena itu, diharuskan untuk menjauhi. Oleh karena itu, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Baik, untuk selanjutnya 7 macam dosa besar. Hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billah. Qala asyirku billah wasihir wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq wa aklur riba wa aklul malil yatim wat tawalli yaumas sahbi wa kasbul mustahnatil mu'minatil ghafilat. Tinggalkanlah 7 dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, syirik memperserukan Allah, berbuat sihir, membunuh jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang ya pada saat berjuang, dan menuduh wanita mukminat dengan tuduhan zina. Yang pertama, berbuat sihir. Sihir yang dimaksud di sini ialah tata cara yang bertujuan merusak rumah tangga orang lain atau menghancurkan orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada setan. Hal ini termasuk perbuatan terlarang, dan itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa sihir itu termasuk dosa besar dan hukumannya pun sangat berat, yakni dipenggal lehernya dengan pedang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dinyatakan oleh Tirmizi, haddas sahiru darwahu bis saif. Hukuman bagi tukang sihir itu ialah dipenggal dengan pedang. Selain itu, orang yang sering melakukan sihir pun termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat masuk surga. Karena itu Rasulullah mengatakan, salah satu la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak bisa masuk surga. Yang pertama, mudirul haram, madminul haram, hamri. Yang pertama, ya, mudminul hamar, wa qati'ur rahim, wa musaddiqum bis sihir.
Yang pertama itu peminum khamar, yang kedua orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan, dan yang ketiga orang yang membenarkan sihir. Yang kedua, memakan harta riba. Riba di sini ialah tambahan, sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat, atau akan tetapi, secara umum riba diartikan sebagai utang piutang, atau pinjam meminjam uang atau barang disertai dengan tambahan bunga. Agama Islam dengan tegas melarang umatnya memakan harta riba. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Banyak yang beranggapan bahwa riba itu seperti jual beli, sama-sama untuk mencari keuntungan. Hal ini tidak benar, karena jual beli itu adalah halal, sedangkan riba itu diharamkan. Wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Kemudian bagaimana beratnya dosa orang yang memakan harta riba. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa riba itu mengandung 70 macam dosa, dan riba yang paling ringan dosanya ialah seperti dosanya seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Ketika di dunia pun orang yang berlaku riba, walaupun kelihatan memiliki harta berlimpah, hatinya tidak akan tentram. Dengan kata lain, mereka memiliki harta banyak, tetapi tidak berkah, sehingga serakah dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapatkannya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum. Dalam Islam, yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah adalah ayah. Oleh karena itu, apabila keduanya meninggal, maka dia dikatakan anak yatim piatu. Memakan harta anak yatim dilarang apabila dilakukan secara zalim. Oleh karena itu, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu secara zalim, soalnya mereka itu seperti menelan api neraka sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dengan demikian, apabila dilakukan dengan cara yang baik, maka orang yang memelihara anak yatim itu boleh mengambil sedikit harta anak yatim tersebut, dengan ketentuan yang diambil itu adalah merupakan pemeliharaannya. Itu pun kalau si anak sudah beranjak jadi dewasa. Tetapi apabila kita mampu, maka sebaiknya itu tidak mengambil harta tersebut. Kemudian yang keempat, melarikan diri dari perang atau jihad. Dari perang atau jihad. Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara, untuk mempertahankan dan membela agama kita. Jika Islam diserang, jika Islam diperangi musuh, maka umat Islam itu wajib untuk berperang. Islam melarang umatnya untuk berpaling atau lari dari medan peperangan. Boleh saja kita lari atau mundur dengan ketentuan menyusun siasat untuk bergabung dengan teman-teman. Oleh karena itu, meninggalkan medan jihad tanpa alasan yang dapat diterima oleh akal, maka itu termasuk dosa besar, dan pelakunya akan mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima,
menuduh wanita mukmin yang baik-baik berkeluarga dengan tuduhan zina. Perempuan yang baik-baik dalam Islam itu seorang muslimat yang senantiasa taat kepada Allah dan menjaga kehormatan muru'ah dari perbuatan keji atau zina. Apabila wanita seperti itu dituduh zina tanpa disertai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syara, seperti mendatangkan 4 orang saksi dan menyaksikan dengan kepala sendiri, maka penuduhnya wajib diderah. Ya. Seperti mendatangkan 4 saksi dan menyaksikan dengan kepala sendiri, maka penuduhnya wajib didera 80 kali dan kesaksiannya tidak akan diterima untuk selama-lamanya.